Saya perhatikan orang-orang yang menyerang Kang Deddy Mulyadi sekarang itu adalah orang-orang yang mendukung Anies Rashid Baswedan. Kenapa ya? Kok bisa orang-orang pendukung Anies Rashid Baswedan itu terganggu dengan aksi-aksi yang selalu dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Yang itu jelas mendapatkan simpati, empati, dan kerja nyata buat masyarakat Jawa Barat. Kemarin saya tayangkan Mang Dodi. Ketika saya lacak, dia pun adalah bekas tim ses Anies Baswedan. Dan sekarang ada gerakan rakyat. Dia melarang orang untuk terjebak di dalam perbandingan antara Pramono Anung dengan Kang Deddy Mulyadi. Saya pun tidak pernah membuat perbandingan itu. Tetapi secara sadar ataupun tidak sadar, sesungguhnya dia dari gerakan rakyat yang langsung komandonya dari Anies Rashid Baswedan itu ormas yang baru diresmikan itu, dia yang sedang memperbandingkan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Pramono Anung. Jadi sesungguhnya apa ini? Kenapa kok bisa Anies terganggu dengan aksi-aksi Deddy Mulyadi? Coba-coba kita bedah nih yang dari gerakan rakyat. Ini nggak kaleng-kaleng, ini humas. Dia itu adalah humas, pimpinan pusatnya gerakan rakyat yang langsung komandonya dari Anies Baswedan, yang kemarin ketika peresmiannya langsung dibina dan dibimbing oleh Anies Baswedan. Jadi pasti ada kaitannya dong, nggak mungkin tidak. Kita coba cek, lalu kita nanti analisis ya. Ini beredar konten-konten dengan narasi yang membandingkan antara Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sama Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Pramono Anung meninjau banjir pakai helikopter. Deddy Mulyadi nyemplung ke kali. Dia main kotor-kotoran ngatasin banjir. Terus ada yang menggaungkan narasi kalau Gubernur Jabar adalah orang yang merakyat, sementara Gubernur Jakarta orangnya elit dan katanya nggak boleh kena air banjir. Nah, kalian semua harus hati-hati guys, karena di Indonesia pernah ada kejadian persis kayak gitu, yaitu di hari Rabu siang yang naas, tanggal 26 Desember tahun 2012. Di mana di situ adalah hari ketika ada Gubernur Jakarta yang masuk gorong-gorong. Kalian masih pada ingat kan? Jangan sampai pada lupa. Karena itu adalah awal dari dimulainya sejarah gelap bangsa kita. Karena sang gubernur yang masuk gorong-gorong itu, kemudian dia jadi presiden 2 periode. Terus konstitusi dia rusak paksa supaya anaknya bisa jadi cawapres. Dan hari ini Indonesia gelap. Jadi kalian paham kan, kalau contohnya itu udah ada, dan imbasnya itu panjang dan pahit. Jadi kalian semua harus jeli di dalam menilai konten-konten dan narasi-narasi yang beredar. Jangan sampai kejebak lagi, jangan sampai kalian digoblokin lagi, jangan sampai kalian jadi korban dari pencitraan lagi. Sekarang kira-kira yang sedang pencitraan itu, gubernur yang naik helikopter atau gubernur yang divideoin dari segala angle, lagi kotor-kotoran nyemplung ke kali. Di antara dua itu, mana yang lebih mirip sama pencitraan masuk gorong-gorong? Nah, jelas dong, pada paham dong. Kalian perhatiin juga, Gubernur Jakarta atau Gubernur Jabar yang doyannya jadi jurik medsos, yang segala macam perintilan kegiatannya yang nggak penting dia jadiin konten, terus dia upload di mana-mana. Nah, paham juga dong yang mana? Jadi pesan moralnya adalah jangan sampai kalian terjebak sama pencitraan. 2029 emang masih lama, tapi si gubernur yang dulu masuk gorong-gorong, terus begitu keluar dari situ langsung jadi presiden, dia juga memulai program pencitraannya dari sejak lama. Oke, jadi kalian paham ya? Jadi teruslah kalian cerdas, kritis, waspada, dan awasi semua gorong-gorong di sekitar tempat tinggal kalian. Karena bisa jadi nanti ada lagi nih orang yang mau bikin pencitraan dari situ. Jangan terjebak sama narasi gubernur naik helikopter atau gubernur nyemplung ke kali. Karena dua-duanya mereka baru kemarin aja mulai kerja. Jadi biarkan nanti waktu yang membuktikan mana di antara mereka yang beneran kerja dan mana yang cuma jagonya pencitraan doang. Jadi intinya waspadalah, waspadalah. Karena pemimpin busuk bukan hanya hadir karena adanya niat busuk, tapi karena kebodohan rakyat yang memilih dia. Salam semangat antitesa 24. Bayangkan,
Dan satu kali lagi, seolah mencegah kita terjebak dalam narasi perbandingan antara Pak Deddy Mulyadi dengan Pramono Anung. Satu kali lagi, saya di sini belum pernah coba memperbandingkan itu. Tetapi secara sadar ataupun tidak sadar, saya yakin sadar sih, dia pun sedang memperbandingkan, dia pun sedang mengadu antara Kang Deddy Mulyadi dengan Pramono Anung. Dan dia jelas di sini narasinya sangat menyudutkan Kang Deddy Mulyadi. Jadi dia sendiri perannya untuk mengadu, memperbandingkan, lalu dia simpulkan siapa yang pencitraan dan siapa yang tidak pencitraan. Benar gak? Coba. Lalu dia ngomong tentang Pilpres 2029. Ketebak kan arulnya kemana? Jawa Barat itu kalau kita mau cek, itu adalah salah satu basis Anies Rashid Baswedan. Meskipun kemarin itu kalah suaranya oleh Pak Prabowo Subianto. Dan jelas di sini Anies dipersiapkan oleh gerakan rakyat untuk nyapres. Udahlah. Jadi bahas Pilpres ya masih panjang, tapi ya apa boleh buat. Dia memaksa kita untuk masuk ke wilayah sana. Kan itu. Jawa Barat itu adalah yang mungkin di pikiran Anies salah satu basisnya. Dan kalau ada Kang Deddy Mulyadi eksis serta dicintai dan lalu ada harapan besar untuk Kang Deddy nanti maju Pilpres lah atau gerakan rakyatnya dikomandoi oleh Kang Deddy Mulyadi sehingga setiap siapapun aja yang dipilih oleh Kang Deddy Mulyadi masyarakat akan ikut. Ini yang membuat Anies Rashid Baswedan sangat ketakutan. Maka ketika sangat ketakutan, dipasanglah orang-orang atau orang-orang Anies Rashid Baswedan, bukan Aniesnya ya, mikir ini harus dijauhkan masyarakat dari Kang Deddy Mulyadi. Harus ditumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat Jawa Barat kepada Kang Deddy Mulyadi. Bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hanya pencitraan. Gitu Pak. Kan itu poinnya. Tapi kita mau cek, silahkan coba masyarakat Jawa Barat berkomentar di sini. Apa sesungguhnya yang dimaksud oleh orang ini? Karena ini orang-orang Anies loh. Udah saya yakin itu orang-orang Anies sekarang. Dan apakah saya mau memperbandingkan antara Anies dengan Kang Deddy Mulyadi? Karena saya mikir, apa jangan-jangan nanti kekuatan besar di 2029 itu adalah arus Anies dengan arus Kang Deddy Mulyadi. Arus Anies dengan gaya inteleknya, arus Kang Deddy Mulyadi dengan gaya merakyatnya. Apa itu yang akan menjadi kekuatan besar nanti di 2029? Apakah para elit politik sudah memikirkan ke sana? Karena coba cek, masyarakat antusias banget terhadap Kang Deddy Mulyadi sekarang dengan seluruh pikiran dan gerakannya, dengan ada masyarakat yang masih berharap bahwa Anies maju di 2029. Apakah ini bakal menjadi kekuatan besar nanti yang akan berhadap-hadapan di 2029? Wah. Karena sudah mulai ya. Menurut kalian seperti apa coba? Menurut kalian seperti apa? Mau diperbandingkan antara Anies dengan Kang Deddy Mulyadi? Oke. Dua-duanya pernah menjadi kepala daerah di tingkat kabupaten. Ya, siapa? Anies pernah jadi gubernur DKI Jakarta. Kang Deddy pernah di Purwakarta. Lihat kerja Kang Deddy di Purwakarta. Lihat kerja Anies di DKI Jakarta. Sekarang kan yang sedang diobrak-abrik salah satunya oleh Kang Deddy. Bukan diobrak-abrik, ketika ditilai, dievaluasi, ada tim bentukan Ridwan Kamil, tim akselerasi Jabar Juara itu, bentukan Ridwan Kamil yang ternyata memakan anggaran luar biasa gede, dan lalu kemudian disinyalir ini adalah tim gelapnya Ridwan Kamil untuk segala akses jual beli jabatan dan lain sebagainya. Ada yang ke arah sana. Lalu kemudian kita cek di DKI Jakarta. Dia pernah membuat TGUPP. Zaman Jokowi ada 7 orang. Zaman Ahok juga ada 9 orang. Zaman Anies 70 berapa orang tuh. Bengkak sekali anggaran. Dari 1 miliar tahun pertama
tahun berikutnya menjadi berapa puluh miliar. Anggaran dihambur-hamburkan hanya untuk TGUPP. Dan ada kritikan yang masuk di sana. Oh, ini orang-orang Anies nih. Kalau mau naik pangkat atau apa itu segala macam, lewat sini nih, jalur sini. Sempat rame dikritik oleh DPR pada saat itu. Jadi, kalau kita mau memperbandingkan antara dua orang ini, Anies dengan Deddy Mulyadi, bagi saya masih kalah jauh. Anies masih mementingkan diri pribadi ketika dia menjabat dibanding kepentingan umum. Anies masih mementingkan kepentingan kelompok dia daripada kepentingan publik. Deddy Mulyadi, Pak, nggak ada yang kayak gitu sekarang. Coba aja kita cek. Memang ini baru mulai. Tapi ke depannya mari kita awasi sama-sama. Memang harus diawasi. Harus kita pantau nih. Jangan sampai ini Kang Deddy menjadi berubah. Udah aja kita harapkan Deddy Mulyadi dari dulu sampai sekarang. Dan nanti kelanjutannya harus tetap seperti ini. Dan ada maklumat yang bagi saya ini ngeri sekali. Coba Kang Deddy Mulyadi ini. Tidak boleh siapapun mengatasnamakan apapun. Berurusan dengan satu birokrasi. Yang kedua, aspek-aspek politik. Bukan hanya BJB loh. BUMD ini sebentar lagi akan diaudit. Auditnya investigatif. BUMD di luar BJB ya. Di luar BJB kami akan melakukan audit investigatif. Nah, audit investigatif itu rekomendasinya nanti hanya dua. Satu, perbaikan. Dua, ditutup. Jadi Anda bisa lihat, saya selama memimpin, ada nggak saya orang kanan kiri samping kiri saya lobby sana lobby sini? Nggak ada. Andai kata pun ada, itu bukan dari saya. Silahkan laporkan siapa namanya. Umumkan di media sosial. Gak ada yang bisa lobby sana, sini, kiri, kanan untuk ABCD segala macam. Gak ada. Kalau ada, sebarkan di media sosial. Betapa tegas seorang Deddy Mulyadi. Lalu urusan anggaran yang dibuka selebar-lebarnya, masyarakat bisa mengakses itu dengan seterbuka itu. Ini prestasi yang belum pernah terjadi dimanapun. Coba siapa yang pernah membuka anggaran, lalu penyebarannya kemana saja, segamblang dan sejelas seterbuka Kang Deddy Mulyadi. Sudah kelihatan orang yang mau jujur dan orang yang mau tidak jujur. Kalau niat Deddy untuk tidak jujur, membuka anggaran itu nggak mungkin. Tapi kalau niatnya jujur untuk membenahi semua orang, birokrasi dan lain sebagainya, maka dibuka aja semuanya. Agar tidak ada celah orang di Pemprov itu bermain, tanda kutip, anggaran. Karena dipantau bukan hanya oleh kekuatan gubernur mantaunya, tetapi kekuatan rakyat yang ikut sama-sama memantau. Bayangkan, kalau kita mau perbandingkan, di awal nih, sudah membuat gebrakan yang luar biasa, dan kemudian kita punya harapan besar bahwa Jawa Barat akan lebih benar-benar baik secara mental pejabatnya dan masyarakatnya. Tata kelola ruang sekarang yang sedang diperbaiki, tak pandang bulu. Yang melanggar sikat, gak ada urusan. Itu keberanian yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi. Kenapa sih bisa seberani itu? Itu yang di puncak itu besar, Pak. Kalau Deddy tidak punya kekuatan spiritual, pertama saya ngomong spiritual dulu. Kalau dia tidak punya kekuatan mental integritas, itu tidak mungkin melakukan pembongkaran di puncak tempat wisata yang menelan puluhan miliar itu. Tak mungkin, Pak. Kenapa beliau berani seperti itu? Yang konsekuensinya pasti bakal orang banyak yang memusuhi. Lalu mungkin akan mengulit-nguliti kesalahan Kang Deddy. Karena Kang Deddy yakin bahwa selama dia menjabat di Purwakarta, ketika menjadi anggota DPR RI dan sekarang menjadi gubernur Jawa Barat, itu benar secara tindakan dan kebijakan, maka orang tidak akan punya celah untuk menjatuhkan beliau. Lurus aja, tegak aja, nggak peduli yang melanggar sikat, nggak peduli besar atau kecil, nggak peduli ada backingan atau tidak, nggak peduli backingannya besar atau kecil. Kalau melanggar sikat, ini kita kelihatan loh. Orang yang tidak takut sama siapapun. Orang yang menghantam siapapun yang salah. Ciri orang yang benar-benar bersih. Itu aja saya kelihatannya seperti itu. Maka kalau mau kita perbandingkan, sekali lagi jauh.
Kalau mau diperbandingkan antara Anies dengan Dedi lah, ya, bukan dengan Pramono Anung. Pram itu mendukung kok, ya, ketika urusan puncak, Pramono Anung itu mendukung. Untuk jangan sampai ada orang Jakarta yang membuat bangunan di sana, saya dukung program kami. Tapi Anies yang terganggu. Kok bisa? 2029 ternyata mereka ngomong 2029. Karena basis Anies Jawa Barat. Dan Jawa Barat sekarang kita tahu masyarakatnya betapa sangat simpati kepada Kang Deddy. Maka komando bisa jadi masyarakat Jawa Barat di dalam pilihan politiknya itu adalah tergantung Kang Deddy Mulyadi. Hah? Purwakarta Pak, kemarin Om Jen itu karena nempel kepada Kang Deddy menang. Dan suara beliau itu merata di setiap wilayah. Kalau kita mau pakai kacamata politik ya, maka jelas Anies akan sangat terganggu. Karena salah satu basisnya adalah Jawa Barat. Dan sekarang Jawa Barat, orang Jawa Barat sudah menghilangkan pikirannya kepada Anies Baswedan. Terpusat kepada Kang Deddy Mulyadi. Maka mereka mungkin terus berupaya untuk bagaimana caranya agar masyarakat Jawa Barat sebelum terlalu jatuh cinta kepada Kang Deddy, copot dulu kepercayaan publik kepada Kang Deddy Mulyadi dengan narasi hanya satu yang bisa dilakukan, pencitraan. Dia lakukan, Kang Deddy Mulyadi melakukan itu untuk pencitraan, untuk pencitraan, untuk pencitraan. Kan itu perbandingan dengan Pak Jokowi juga jauh, Pak. Deddy Mulyadi dengan Jokowi mau dibandingkan jauh. Bagi saya jauh. Orang yang bergerak atas dasar kesadaran ideologis dengan orang yang bergerak atas dasar kebiasaan. Alah, saya mau panjang kalau ngomong ini. Oke lah. Satu dulu itu. Sebetulnya ada 3 video saya. Cuma cukup ini dulu. Nanti saya akan bahas lagi. Takut terlalu panjang. Ada 2 lagi video orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.